Maaf Pak, nggak ada suara kayaknya Pak. Kayaknya mic-nya bermasalah. Nggak ada. Nggak. Tes. Terdengar suara saya? Dengar Pak, terdengar. Tadi kalau yang tadi nggak kedengar ya? Kosong Pak, kosong sama sekali. Oh ya. Nggak ada suaranya. Iya ya, oke. Siap. Oke, baru siapa ini? Dua. Oke, 1, 2, 3 masih. Baik, kita mulai ya. Ya Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya ya. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Walaupun yang pertama kita nggak bisa semuanya Zoom meeting, nggak masalah. Jadi ini pertemuan yang kedua. Nah, pada pertemuan yang kedua ini sebenarnya materinya masih lanjutan dari apa namanya bahan yang saya kirimkan kemarin. Tapi karena minggu lalu belum saya presentasikan, nah ini akan saya presentasikan. Mungkin kawan-kawan semua sudah pada mendownload apa yang saya share. Oke, ini sama ya, ini masih materi yang minggu lalu apa yang saya share. Baik, saya akan mulai dari apa yang saya share kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, oke siap. Nah, saya akan mulai dari perkembangan teknologi wireless. Jadi kalau kita bicara wireless itu ini secara otomatis hubungannya dengan koneksi tanpa kabel ya, koneksi tanpa kabel. Jadi sesuatu itu bisa berkomunikasi yang pertama bisa dengan kabel, bisa juga dengan tanpa kabel. Kalau dengan kabel seperti kalian ketahui misalkan menggunakan LAN atau fiber optik ya kan. Nah, kalau ini teknologi wireless itu yang digunakan adalah apa kira-kira? Frekuensi. Jadi menggunakan frekuensi. Kalau kalian handphone kalian ya kan, itu teknologi wireless. Dia ya tanpa kabel kan. Tapi penghubungnya apa? Penghubungnya adalah frekuensi. Nah, di sini saya sudah buatkan ada 4 apa namanya perubahan atau perkembangan teknologi wireless. Coba kita lihat apa ada yang mau masuk ini. Bentar, saya stop dulu share-nya. Oh, tidak ada.
Oke, balik ke layar. Baik, saya lanjutkan. Nah, ada beberapa perubahan teknologi yang saat ini terus terjadi, ya kan? Mulai dari teknologi 2G sampai dengan saat ini yang sedang akan terimplementasi yaitu teknologi 5G ya. Tapi mungkin belum banyak provider yang memulai 5G. Nah, teknologi itu semua ada perkembangannya ya, berkembang mulai dari teknologi AMPS, Advanced Mobile Phone Service, ya kan. Kemudian ada teknologi MAT, Multiple Access Technology. Kemudian ada teknologi TDMA, dan terakhir itu ada teknologi MSC. Tapi masih banyak lagi teknologi LTE sampai yang 4G itu kan LTE ya. Tapi di sini tidak saya sebutkan. Nah, migrasi teknologi ini, ya kan, yang berubah adalah yang pertama itu kecepatan. Kawan-kawan mungkin dulu pernah mulai ada yang pegang handphone dari tahun berapa kira-kira? Rizky dari tahun berapa Ki pegang handphone Ki? Dari kelas 6 SD, Pak. Udah 2000 berapa, Pak? 2000, zaman-zaman dulu masih HP Sony Ericsson gitu, Pak. Oh, sudah pegang ya. Jadi Iya, Pak. maksudnya internet masih terbatas waktu Pakai itu sudah jet. pegang ya. Iya. Yang 2G Saya masih pegang seingat ya. saya JPRS kalau nggak salah, Pak, ya. Dulu Oh, itu zaman-zaman GPRS ya. JPRS. Oke, Iya. ya. Jadi ngerasain ya berarti kayak GPRS. Nah, mulai dari teknologi GPRS, kemudian CDMA, ada lagi sekarang LTE ya, dan sekarang yang berangkat lagi yang baru yang 5G ya kan. Nah, itu semua adalah perkembangan teknologinya. Nah, nanti kalian silakan dibaca ya kan. Saya sudah kasih resume semua setiap perubahan teknologi. Nah, tapi yang paling dominan adalah perubahan ini menghasilkan perubahan kecepatan. Kalian bisa bayangkan dulu waktu masih zamannya 2G ya kan sama 3G ada perubahan ya. Kecepatannya jelas beda. Yang kedua adalah alokasinya. Dulu mungkin kita hanya bisa komunikasi by voice, lewat suara aja ya. Nggak kebayang rupanya setelah ada teknologi 3G mulai orang apa namanya video conference ya kan. Sudah mulai kelihatan video conference, kemudian mulai kelihatan apa namanya internet, terutama internet ya kan, data itu terus inilah terus berkembang lah kalau data itu. Sebentar saya lihat, sebentar ya, saya stop dulu. Ada yang masuk. Oh, oke, Iqbal admit. Iqbal, oke. Saya lanjut lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi perubahan teknologi wireless ini yang paling dominan adalah poinnya yang pertama kecepatan dari transmisi datanya, baik itu suara maupun pengiriman teks, video itu lebih cepat. Yang kedua adalah alokasi datanya itu lebih varian. Kalau dulu hanya voice, sekarang terus berkembang video ya, mulai video, voice, teks ya kan, SMS, kemudian berkembang lagi video sampai internet, udah macam-macam lagi sekarang kan, gambar dan lain sebagainya udah nggak terbatas lagi. Nah, ini adalah perkembangan teknologi wirelessnya. Oke, nanti silakan dilihat apa saja ininya. Lanjut, nah di sini ada gambar. Nah, ini mulai
teknologi 1G ya kan, dimulai dari tahun 70 ke 80, 2G ya kan mungkin. Oke Bang. Kemudian dari yang 2G tahun 90 sampai 2000 ya kan. Nah, kalian lihat di sini ya, dari 1G sampai yang 2,7 ini yang berubah kecepatan. Nah, yang 1G itu mulai dari ini masih settingannya masih di kbps ya. Ini mulai naik lagi ya kan. Kemudian di sini juga sama, naik. Agak nambah lagi yang di sini. Berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, nah yang di 1G voice only service. Jadi hanya suara aja, ya kan? Dulu nah sebelum ada teknologi seluler yang punya handphone di rumah, PSTN pakai Telkom, ya kan? Hanya suara aja, ya kan? Kita angkat telepon, kedengaran suara aja. Kemudian mulai berkembang teknologi seluler menggunakan wireless, mulai ada suara, ada data. Kita bisa kirim SMS, ya kan? Mulai bisa mengirim SMS, ya kan? Teknologinya apa? Ini ada TDMA, ada GSM, ada CDMA. Kalau GSM, ya kalian mungkin tahu Indosat, ya kan? Telkomsel, XL dan lain sebagainya. Kalau CDMA, ada yang pernah pakai CDMA? Ada yang pernah pakai CDMA mungkin? Siapa? Asia Pak, Asia. Oke, Asia bener. Asia itu CDMA dia. Teknologinya CDMA. Terus kayak Smartfren. smartphone Pak. Smartfren. Iya, benar, Smartfren. Iya, benar. Itu teknologinya CDMA dia. Nah, Ya. CDMA itu dibandingkan GSM sebenarnya kapasitasnya lebih besar CDMA. Teknologinya lebih bagus CDMA sebenarnya dibandingkan GSM yang 2G. Tetapi mungkin karena trennya. Kalau di Indonesia trennya CDMA kurang bagus, yang lebih ke arah GSM. Sementara ada beberapa negara di luar seperti di Jepang itu dia menggunakan CDMA. Karena alokasinya space-nya lebih besar dia. Space-nya apa itu? Space-nya untuk voice-nya lebih besar dan apa ya? Lebih inilah, teknologinya lebih baik dibandingkan GSM. Nah, kalian lihat ya, kecepatannya beda-beda. Ini dari 1G sampai yang 2G, mulai 2G yang 2,5, 2,7 ya kan. Nah, di sini kelihatan kalau dulu masih yang pakai 2,5G ya internet masih inilah belum begitu cepat ya kan. Nah, oke lanjut. Nah ini, nah mulai kemudian masuk CDMA 2000 istilahnya ya kan, teknologi 3G ya kan. Dia menggunakan teknologi IFDO, kemudian UMTS dan Edge ya kan. Ini pasti familiar lah kawan-kawan ya kan. Kecepatannya berubah, ya kan? Tadi kilo, ya kan? Yang ini masih kilo, ya kan? Ini masih kilo. Masuk ke 3G, dia sudah Mbps, sudah mega ya. Levelnya udah naik, ya kan? Kecepatannya bertambah, ya kan? Teknologinya juga berubah. Layanannya, servisnya juga bertambah. Tidak hanya voice data, mulai multimedia, ya kan? Internet, YouTube dan lain sebagainya untuk mulai di sini mulai device itu mulai berkembang ya kan. Samsung Tabs mulai di sini ya kan. Layanan apa? Video call, TV streaming dan lain sebagainya. Nah, di sini pijakannya mulai di sini nih dari 3G ya kan. Lanjut lagi di 3,5G sampai 2010 mulai tambah cepat lagi. Nah, yang sekarang mungkin yang kita rasakan ini ya, ada di level ini 4G ya. Nah, teknologinya apa? Pernah dengar WiMAX, LTE, long term evolution ya kan? Teknologi LTE, ini LTE dan WiMAX. Nah, ya ini kalau ini sudah beragam ya kan. Nah, ini sudah sangat beragam ini di sini. Kalian sudah merasakan lah. Jadi dulu telepon cuman pakai voice doang ya kan. Sekarang
data pun sudah ada voice-nya. VoIP ya, Voice of Internet Protocol kayak di WhatsApp, ya kan? Pakai WhatsApp bisa nelpon. Kalau dulu belum bisa, nggak kebayang lah ya. Tapi karena teknologinya terus berkembang jadi. Nah, kalau 5G gimana? Ada ada yang sudah ini belum dapat dapat jaringan 5G belum di sini? Ada belum? Belum ya? Belum ya? Smart friend udah ada belum ya smart friend ya? Aku nggak tahu sih. 4,5 kayaknya Pak. 4,5. 4,5 smart friend ya? Iya. Tapi nggak tahu cara ngobrol. Tapi belum ini ya, belum pernah nyoba ya? Belum Pak. Belum Pak, baru baca-baca aja Pak. Baru baca-baca aja ya, iya. Belum. Ya, saya juga belum kebayang. Tapi yang jelas, yang berubah apa? Yang berubah sama kecepatannya. Kecepatan. Nih, ya kan? Sudah dalam giga, ya kan? Ini masih mega, ini sudah giga, ya kan? Bayangkan kayak jalan tol lah ya. Jalan tol dibuat lebar, lancar, ya kan? Siapapun bisa lewat gitu kan. Mobil kecil, mobil besar, ya kan? Nggak masalah. Teknologinya ini. Saya malah belum begitu paham sih yang 5G ini, karena ya ini sih dalam tahap pengembangan sebenarnya. Gitu. Nah, ini adalah beberapa migrasi teknologi. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa, disela aja ya. Nggak perlu nunggu saya selesai presentasi, nggak apa-apa. Silakan disela kalau ada yang mau bertanya, nggak apa-apa. Oke, ada aman ya? Ada yang mau bertanya? Aman? Oke ya, lanjut ya. Oke, siap. Kemudian, oh sudah habis rupanya. Waduh, yang kedua saya nggak ini lagi. Oke, nah mungkin ini perkembangannya saya terus. Yang slide kedua belum saya share lagi. Nah, nanti yang slide kedua saya share ya. Nanti silakan dibaca. Ini sebenarnya saya di ini di pertemuan pertama dan lanjut pertemuan kedua sih. Teknologinya saya hanya menjabarkan teknologinya. Nah, kemudian kan kita 4 SKS ada praktikum ya. Ada praktikum ya. Iya Pak. Iya Pak. Nah, nanti coba sebentar. Ada yang mau masuk lagi nggak ini? Saya lihat sebentar. Oh, tidak ada. Saya buka sini aja. Saya buka browser. Nah, kan nanti kita ada praktikum. Sebenarnya praktikumnya itu bukan ke arah mobile programming ya, maksud saya bukan ke arah Android gitu. Itu ada mata kuliah sendiri sebenarnya untuk Android. Nah, Iya, tapi saya di sini ingin memperkenalkan bahasa pemrograman Python. Python ya. Ada yang sudah pernah dengar atau mungkin yang sudah menggunakan? Ada yang sudah kira-kira? Belum Pak. Belum pernah ya. Oke, nah nanti di sini saya akan memperkenalkan kalian dengan bahasa pemrograman Python. Ya, kalian silakan kalau tutorial sebenarnya banyak. Kalau untuk tutorialnya seperti apa? Silakan sih, ada banyak di internet ya kan. Nanti saya akan coba mulai memperkenalkan dari sangat dasar. Nah, Python ini adalah bahasa pemrograman yang saat ini sedang booming ya. Jadi banyak digunakan. Tujuannya ada banyak. Jadi tidak hanya untuk sekedar membuat web, untuk membuat aplikasi Android, tapi lebih dari itu. Nanti dia banyak digunakan untuk machine learning, untuk deep learning, intinya untuk kebutuhan artificial intelligence, untuk data scientist, ya kan? Nah,
Kenapa ini ingin saya share ilmunya? Karena ke depan banyak ini nanti digunakan. Jadi kalian tidak hanya bisa membuat web atau membuat aplikasi yang basisnya mobile, enggak. Tapi lebih dari itu. Ke depan banyaklah kebutuhan itu orang dicari sebagai data scientist. Nah, toolsnya apa? Salah satunya adalah Python. Nah, jadi saya ingin memperkenalkan kalian, ya kan? Shopee, kemudian Tokopedia dan e-commerce lainnya itu saat ini sedang membutuhkan data scientist. Data scientist itu apa? Lebih dari programmer. Jadi mungkin kita saat ini sebentar. Nah, kalau pemrograman buat website buat ini mungkin sudah banyak, tapi sebagai data scientist orang belum banyak. Nah, saya mau coba memperkenalkan itu pada kalian. Toolsnya apa? Toolsnya sangat gampang. Nanti kita menggunakan ini. Kita menggunakan Collabs ya. Kelihatan screen-nya ya? Yang saya share kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan. Nah, ini Google sudah mempersiapkan. Sebenarnya editornya untuk menulis skripnya yang offline di desktop juga ada. Tapi saya coba memperkenalkan ini Collab Research. Ini judulnya ya. Collab Research Google.com. Oke, kalau kita buka seperti ini. Sebentar ya, agak lama ini internet. Nah, oke. Nah, ini saya buka satu data new notebook. Oke. Nah, nanti di sini akan muncul text editor. Oke, sebentar. Oke, nah ini text editornya. Kira-kira tampilan seperti ini. Misalkan di sini kalian menulisnya di sini. Saya berikan contohnya. Ini misalkan misalkan nama Rizky Muhammad. Oke. Sedang loading ya. Nah, kalau Collabs ini dia RAM-nya itu sebenarnya ada di cloud-nya. Oke, nah ini langsung muncul Rizky Muhammad. Jadi saya akan memperkenalkan ini bahasa pemrograman yang mudah, sangat mudah tapi kuat. Bayangkan bahasa pemrograman itu kan sebenarnya tools ya, itu hanya tools, alat bantu. Kalian bisa bayangkan tools ini seperti apa namanya pisau lipat, tapi isinya macam-macam. Ada obeng, ada pisau, ada apa lagi? Macam-macam. Ada gunting kuku, apa segala macam. Nah, itu saya menggambarkan Python seperti itu. Bisa untuk apa aja? Buka mur, baut, skrup, bisa pakai obeng. Ada obengnya. Cukup satu alat aja, tapi bisa banyak. Ya kan? Kemudian saya contohkan lagi, ya kan? Saya buat misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 3, ya kan? C sama dengan misalkan operasi penambahan tambah B, ya kan? Print misalkan nilai A ditambah B adalah C. Kita cek. Nilai A tambah B adalah 5. Oke. Nah, saya ingin memperkenalkan ini ke kalian. Ya. Tapi mulai dari dasarnya. Nanti selanjutnya silakan kalian bisa mengembangkan sendiri. Dan ingat, ini bukan hanya untuk membuat program web, tapi banyak. Nanti silakanlah kalian baca.
kalian bisa baca di sini untuk apa namanya Python itu apa sih, ya kan? Python, ya kan? Kita mau lihat Python itu apa. Python, welcome to Python, ya kan? Bisa klik ini Python ORD, bisa dilihat. Silakan nanti di-download di sini, ya kan? Atau atau saya mau coba lihat di Wikipedia Python. Bentar. Saya hilang share-nya. Saya mau coba. Python. Silakan nanti dilihat di Wikipedia. Saya mau buka Wikipedia dulu, sebenarnya Python itu apa gitu kan. Python is an interpreter high level and general purpose programming language. Jadi ini adalah bahasa pemrograman yang levelnya level tinggi dengan tujuan banyak. Dengan tujuannya banyak, ya kan? Dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Oke, mungkin silakan ada yang mau bertanya, ada lagi nggak yang masuk ini? Bentar, saya stop dulu share-nya. Kemarin beberapa sudah saya nilai ya. Jadi kalian kirim tugas dan sudah saya nilai ya. Nanti silakan dicek aja nilainya sudah keluar belum. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi untuk praktikumnya Pak, nanti kita praktek langsung Pak untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita praktek dengan aplikasi yang menggunakan kata ini Pak, Collab. Itu ya Pak. Iya, jadi nanti saya tunjukkan, kalian juga masing-masing di depan laptop ya, kemudian kan terhubung dengan internet, silakan dibuka, ya kan? Nanti kita langsung praktekkan, saya praktekkan, kalian coba, ya kan? Dan nanti di akhir sesi saya berikan tugas. Nah, saya berikan tugas, nanti dikumpulkan tugas praktikumnya. Nah, satu hal lagi, sudah pernah dengar Git atau GitHub, GitLab atau GitHub? Belum, Pak. Belum pernah dengar ya, oke. Saya akan buka, nah saya mau buka. Ini sebenarnya banyak teknologi yang harusnya kawan-kawan sudah harus ketahui karena ini di luar orang sudah banyak menggunakan ini. Nah, saya mau buka GitHub. Screen-nya masih kelihatan? Hilang ya? Nanti Pak. Enggak, Pak, ini. Oke, bentar. Hilang. Saya share Hilang, lagi. Pak. Oke, kelihatan ya. Saya mau buka. Nah, nanti saya minta tolong kalian setelah ini nanti di rumah silakan buka akun GitHub. Oke. Nih, GitHub. Nih, ya, github.com, ya kan? Database ini, Pak. Bukan, ini ada repository ya. Sebentar ajan ya. Kita break bentar ya, ajan. Saya masih di kampus ini soalnya. Iya, Pak. Iya Pak, iya Pak.
Oke, cek. Oke. Ya, baik. Kita lanjut ya. Kedengaran suara saya? Coba. Oke, siap. Nah, Kedengaran, Pak, kedengaran. saya masuk lagi ke ini. Jadi nanti saya minta kalian buat akun di GitHub.
ya di GitHub. Silakan aja ikut petunjuknya, ya kan. Buat akun biasa kok ini, buat akun username, email dan lain sebagainya. Nanti ini akan sangat berguna pada saat kawan-kawan mengerjakan tugas praktikum. Nanti saya akan implementasikan minggu depan nanti setelah kawan-kawan punya akun ya. Jadi nanti buat dulu akunnya. Kalau collapse yang collapse ini tadi nggak perlu akun. Ini hanya tinggal yang ini yang collapse ini kalian tinggal ini aja login ke Google kemudian buka karena ini milik Google kan, Collab Research Google. Ini nanti hanya seperti itu. Yang mesti buat akun nanti yang nih di GitHub ya. Ini alamatnya ya, github.com. Oke? Gimana? Paham? Paham. Paham Paham, ya? Pak, paham. Ini yang dua ada nggak? Siapa? Ari Sunada. Ari Su dan saya nggak pakai kacamata. Ari Sudana. Oh, Ari Sudana dan Iqbal. Halo, Ari Sudana ada di tempat? Oke, Iqbal. Ada Iqbal? Coba. Oh iya. Ada di tempat Iqbal ya. Jadi tadi Ada Pak. oke. Lagi di kerjaan saya juga Pak. Oke, siap. Tadi oke, nggak masalah. Tadi jelas ya apa yang sudah saya sampaikan ya. Jadi minggu depan nanti saya minta kawan-kawan sudah punya akun GitHub. Jadi nanti pada saat saya membuat praktikum di Collabs Google, jadi nanti mudah kolaborasi. Saya ngeceknya lebih mudah, gitu aja sih. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah saya sampaikan? Materinya mungkin nanti minggu depan saya tambah lagi materinya. Ini materi masih dasar sih, belum begitu ini. Oke, dari materi ini ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau dari saya. Ada, Rizky? Cukup, Pak. Cukup. Bagus. Ada yang mau ditanyakan, Gus? Cukup, Pak, cukup. Cukup. Oke. Ini rata-rata kerja atau ini? Kerja Pak kalau saya, Pak. Oh, Kerja, Pak. Rizky ini kok mirip ini ya? Siapa? Sandiaga Uno, Ki? Iya, Ki. Masa ya, Pak? Enggak loh, Pak. Tadi saya pikir ini kata saya ini Sandiaga Uno, bukan ini yang kuliah sama saya. Bukan lah, Pak. Nasibnya mudah-mudahan nasibnya Pak mirip ya. Sebelumnya ada yang pernah ikut mata kuliah saya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada yang ikut mata kuliah saya. Belum. Ini semester berapa rata-rata? 5, Pak. Semester 5, Pak. Semester 5 ya. Sebentar, saya mau capture dulu ini ini kita perkuliahan kita sebentar ya, saya capture bentar. Oke, sip. Saya save as dulu. Capture one. Oke. Rizky kerja di mana, Ki? Saya di Unila, Pak, kerjanya. Oh, di mana? Di Visip, Pak. Oh, di Visip. Oke. Bagus kerja, Gus? Bantu orang tua, Pak. Oh, apa? Di toko, di rumah, atau di mana? Warung makan. Oh, di mana?
Dekat Mikodon, samping Mikodon. Teluk, di Teluk. Iya, Teluk. Suteng, deket Suteng. Iya, Pak. Oh, situ. Ya. Rumah di mana, Kantor Gus? Poman, Pak. Di Pauman. Paumannya di mana? Tanjung Gading. Di daerah Tanjung Gading. Kalau ini Rizky? Saya di Sukabumi, Pak. Tirtayasa, Pak. Oh, di Tirtayasa. Oke, ya. Iya. Kerja di Unila udah lama, Ki? Dari 2018, 2 tahun dan 3 tahun, Pak. Di Visip ya? Divisi, Pak. Visip di apa? Visip apa? Jurusan sosiologi, Pak. Jadi staf jurusan di sana, Pak. Oh gitu. Ya. Udah lama ya. Iya, sip. Oke. Apa udah berkeluarga? Belum, Pak. Oh. Masih bujang, Pak. Masih Oh, muda. ini umuran berapa emang ini? Kalian ini umuran Saya berapa? 23, Pak. Oh, masih ini 21, Pak. Oh, iya masih muda. 21. Iya. Iqbal, masih dengar, Bal? Ya Pak, masih Pak. Iqbal kerja di mana, Bal? Saya di Sari Segar Husada, Pak. Di mana? Sari Segar Husada. Sari Segar Husada. Oh. Iya. Di mana itu, Depan Bal? Sinarmas, Pak. Depan Sinarmas. Sinarmas Tarahan. Samping PLTU. Oh iya jalan lintas iya oke. Itu apa Wong Koko, Bal ya? Iya, Pak. Wong Koko ya? Oh Koko santan. iya. Ini posisi masih di sana nih, Bal, kerja ini. Iya, nyolong-nyolong aja, Pak. Ya, salut lah buat kalian yang kerja tapi masih mau kuliah ya. Saya salut sih sebenarnya. Karena effortnya beda. Orang yang misalkan kayak yang seumuran kalian cuman nggak kerja, cuman kuliah kan mungkin beda ya dengan kalian yang sambil bekerja kuliah gitu. Makanya kalau saya fleksibel aja waktu, makanya kemarin saya tawarkan yang kira-kira kalian ini aja sempat bisa gitu kan. Nah, mudah-mudahan waktunya ya ketika kalian sudah sepakati ya, maksudnya kalau bisa ya nggak hadir aja nggak apa-apa gitu kan. Iya. Iya, Pak. Kemudian oh iya saya mau jelaskan sedikit. LMS sering ditengok ya. LMS-nya Siapa? nah, Iya, Pak. saya buka LMS dulu. LMS. Absen, jangan lupa absen. Saya login dulu ke LMS. Kalian semester 5 berarti ini ya? Apa semester 5 ya? Iya, Pak. Saya yakin ini udah paham semua lah kalau LMS. Nggak ada masalah kan dengan LMS ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Saya coba sharing dulu. Nah, ini LMS-nya ya kelihatan ya? Oke. Belum, Pak. Hah? Belum? Sudah? Belum, Pak. Belum, Pak. Udah ya. Ada delay nih. Oke. Nah, nanti oke. Ya, saya yakin kalian sudah paham lah ini susunannya. Jadi ini pertemuan pertama, kemudian di sini saya sebutkan materinya, kemudian ini presensi ya. Saya lihat sudah semua materi kuliah, kemudian nanti juga saya sisipkan overview, saya sisipkan nanti video-video pembelajaran buat apa sebelum perkuliahan dimulai silakan dibaca buat penambah pengetahuan juga. Kemudian, nah di sini saya berikan ruang diskusi. Jadi maksudnya adalah kalau misalkan sekarang pada saat kita online ini tidak ada pertanyaan, tapi misalkan oh ya aku kayaknya kemarin mau nanya ini ya silakan nanti dimasukkan ke ruang diskusi saja ya. Iya, Pak. Pak saya mau nanya apa, silakan nanti ada di ruang diskusi. Kemudian oke, nah ini juga saya berikan tugasnya ya sesuai dengan petunjuknya apa gitu nanti. Sama yang lain juga. Gitu. Saya rasa nggak ada masalah lah ya di LMS. Dan nanti juga saya akan coba buat
buatkan satu ini lagi untuk feedback. Jadi silakan kalian nanti kirimkan feedback setiap perkuliahan, misalkan ada kurang atau apa feedbacknya, silakan dimasukkan saja ke feedback. Jadi biar perkuliahan bisa lebih baik gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Jadi tugasnya yang pertama buat GitHub. Kemudian setelah itu nanti minggu depan baru kita mulai, saya coba praktikum ya. Nanti ada beberapa kurikulum yang sudah saya buat. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat karena belum banyak kampus yang menggunakan. Tapi kalau kampus besar sudah banyak, ya kan. Saya yakin kalau di Lampung atau di Lampung belum banyak yang menggunakan Python. Makanya saya coba mau berbagi ilmunya ke kalian, jadi supaya benar-benar punya bekal nanti. Oh, bisa apa lo? Oh, gue bisa Python dong. Wah, keren kan, bisa itu sih. Silakan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup, Pak. Cukup ya? Iya. Oke. Kawan-kawan, terima kasih atas kehadirannya. Minggu depan sama. Minggu depan nanti sama. Nanti jamnya mungkin ya silakan lah. Kalau jam nanti di paginya mungkin, atau jamnya sama aja, jam segini nggak masalah. Oh, kayaknya jam habis maghrib deh Pak kayaknya Pak. Kalau misalkan 4:30 terlalu mepet jam pulang, takutnya banyak yang nggak hadir atau apa. Iya. 6:30 sih masih banyak yang nggak hadir Pak. Iya, maksudnya tadi kan kita juga 6:30 kan ya, 18.30. Iya Pak. Maksud saya gimana? Nggak apa-apa ya jam segini ya, jam 6:30 maksud saya. Nggak apa-apa Pak. Oke, nggak masalah ya. Atau yang lain. Jadi kita sepakati saja dibuka absensi tetap 6:30, tapi untuk kelasnya mungkin saya buka jam 6:30. Jadi biar ya mudah-mudahan semua bisa hadir gitu kan. Gitu. Nanti sering-sering cek LMS-nya ya, karena mungkin saya memberikan tugas gitu kan, mungkin kalau ada tugas gitu kan, jadi supaya kawan-kawan juga tahu. Oke, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Jumpa lagi kita minggu depan ya. Iya Pak. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, siap. Siap, Pak. Iya. Izin live ya Pak. Siap. Oke, siap.